Saudara, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Triksi Valencia di Mabes Polri Jakarta. Selamat siang Triksi, jadi apa yang bisa kita lihat dari jalannya sidang replik kemarin untuk 3 terdakwa yaitu Verdi Sambo, kemudian ada Ricky Rizal dan juga Kuat Maruf. Ya, selamat siang Irianda dan juga saudara. Tentu yang bisa kita lihat adalah bagaimana jawaban dari jaksa penuntut umum ini tegas menolak nota pembelaan yang sudah dibacakan secara langsung baik oleh terdakwa maupun juga penasihat hukum pada persidangan sebelumnya. Ini yang diminta oleh jaksa penuntut umum melalui replik yang dibacakan pada persidangan kemarin terhadap majelis hakim untuk mengesampingkan semua nota pembelaan ataupun pledoi yang sudah dibacakan. Karena memang tadi dikatakan adalah tidak memiliki dasar, tidak sesuai dengan fakta hukum. Ini yang kemudian dijabarkan melalui sejumlah poin dan ada beberapa poin yang kemudian ditekankan oleh jaksa penuntut umum Irianda, seperti halnya bagi terdakwa Ricky Rizal dan juga Kuat Maruf ini dikatakan mereka mengetahui bekerja sama dalam peristiwa ini karena memang ada komunikasi yang terjadi di dalam rumah pribadi Verdi Sambo, ada juga Putri Chandrawati di Saguling, sampai kemudian terjadi peristiwa di rumah dinas Verdi Sambo yakni yang ada di Jalan Duren 3 ataupun di rumah dinasnya Verdi Sambo. Kemudian juga terhadap Verdi Sambo sendiri yang ditekankan adalah bagaimana Verdi Sambo ini sudah melakukan persiapan untuk membuat perencanaan peristiwa yang terjadi di rumah dinasnya. Ini perencanaan sudah dilakukan dari kediamannya hingga kemudian berlangsung di rumah dinasnya yakni di Duren 3. Selain itu juga Verdi Sambo ini memerintahkan untuk mengamankan maupun juga menghancurkan alat bukti yang ini dapat mengaburkan kemudian peristiwa-peristiwa yang sebenarnya. Dikatakan juga oleh jaksa penuntut umum bahwa Verdi Sambo ini tidak jujur dan juga berbelit dalam menyampaikan keterangannya, sehingga inilah yang kemudian diminta oleh jaksa penuntut umum bagi majelis hakim untuk kemudian menolak setiap nota pembelaan yang sudah dibacakan kemarin. Nah, tentu ini akan menjadi pertimbangan lagi oleh majelis hakim Irianda dan juga saudara. Tapi sebelum masuk ke putusan, nanti akan ada respon yang akan diajukan juga oleh penasihat hukum pada persidangan minggu depan lagi, yakni di dalam agenda duplik. Itu yang juga nanti kita akan nantikan seperti apa respon dari penasihat hukum para terdakwa ini. Nah, yang juga berjalan pada persidangan hari Jumat kemarin adalah persidangan terhadap kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan, yakni agendanya adalah pembacaan tuntutan terhadap 6 orang terdakwa, di mana jaksa ini menuntut terhadap Arif Rahman Arifin dan juga Irfan Widianto 1 tahun penjara, denda 10 juta rupiah dan subsidi 3 bulan. Sementara untuk Cuk Putranto dan juga Baikuni Wibowo ini dituntut 2 tahun penjara, denda 10 juta rupiah dan juga subsidi 3 bulan. Dan tuntutan paling berat ini jatuh kepada Agus Nurpatria dan juga Hendra Kurniawan, yakni dituntut dengan 3 tahun penjara, denda 20 juta rupiah, subsidi 3 bulan. Hal-hal yang memberatkan bagi para terdakwa ini adalah dikatakan mereka turut serta dalam melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan terganggunya sistem elektronik. Seperti halnya menyalin dan menghapus informasi, bahkan merusak CCTV sehingga tidak berfungsi lagi. Kemudian juga perintah untuk mengamankan CCTV ini juga dikeluarkan tanpa adanya surat perintah yang sah. Ini yang kemudian menjadi titik atau poin pemberatan bagi para terdakwa dalam pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum kemarin, Irianda dan juga saudara. Lalu minggu depan yang juga kita harus nantikan adalah bagaimana persidangan terhadap Richard Eliezer dan juga Putri Chandrawati. Yang akan kita dengarkan adalah agendanya jawaban dari jaksa penuntut umum atau replik terhadap nota pembelaan yang sudah dibacakan oleh kedua terdakwa. Kita akan nantikan apakah memang kemudian nota pembelaan yang sudah dibacakan oleh kedua terdakwa seperti halnya Putri Chandrawati yang sampai diberi judul surat dari balik jeruji hingga tangisannya ini dapat kemudian meyakinkan majelis hakim maupun juga jaksa penuntut umum. Nah, nanti ini yang kita akan tunggu pada persidangan hari Senin. Kemudian seperti apa replik atau jawaban terhadap nota pembelaan tersebut. Apakah memang seperti 3 terdakwa lainnya, yakni ada penolakan dan juga ada sejumlah poin yang kemudian dijabarkan dalam nota jawaban dari jaksa penuntut umum ini yang kita harus nantikan dan kita akan
lihat pada persidangan hari Senin mendatang 30 Januari 2023. Irianda. Oke, beragam agenda sidang juga tentunya minggu depan. Terima kasih Valencia Triksi langsung dari Mabes Polri Jakarta.